Pagi hari di kandang panjang selalu dimulai dengan keceriaan. Dari kejauhan terdengar riuh tawa anak sekolahan yang bercampur dengan suara sapaan pedagang di depan gerbang. Di jalan lalu lintas perlahan mengalir, sepeda motor dan para pejalan kaki semuanya bergerak dalam ritme keseharian pesisir. Saat sore menjelang, langit pesisir menjadi panggung permainan. Anak-anak berlari di tepi jalan, tangan mereka memegang gulungan benang, mengarahkan layang-layang yang menari di atas awan. Siang itu, langkah kami menuju rumah-rumah ketua RW, sebuah rumah sederhana di tengah pemukiman kandang panjang, tempat di mana sambutan hangat selalu menanti. Kami datang untuk berkenalan, menyampaikan tujuan, sekaligus mendengar cerita dan masukan dari beliau tentang desa ini. Di kandang panjang, laut adalah sumber kehidupan. Setiap pagi, nelayan membawa pulang hasil tangkapan segar. Ikan-ikan itu kemudian dibersihkan, ditata rapi di atas para-para bambu, lalu dijemur di bawah terik matahari pesisir. Proses ini sederhana tapi butuh ketelatenan. Jemuran ikan menjadi pemandangan khas yang tak lepas dari identitas kandang panjang. Dari sinilah lahir ikan kering, produk andalan yang gurih tahan lama. Selain itu, kandang panjang juga memiliki wisata kanu, mengajak pengunjung menyusuri sungai dan merasakan angin laut yang segar. Kami mengikuti rapat bersama warga dan pengurus RW, duduk melingkar, saling bertukar pendapat, membahas rencana dan program untuk kandang panjang. Dari forum-forum inilah ide-ide lahir dan langkah kerja, kuliah kerja nyata mulai dirancang. Oke, baik Bapak, selamat sore Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu kerja Bapak di sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari teman-teman Undip Universitas Diponegoro izin Pak untuk melakukan interview atau wawancara terhadap Bapak mengenai kondisi yang ada di Kelurahan Kandang Panjang ini Pak. Sebelum masuk ke sesi interview atau sesi wawancara, monggo Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan lain sebagainya Bapak. Oke. Terima kasih untuk nama. Tentu banyak kenal warga saya karena sudah cukup lama Iya. Saya jadi Lurah Kandang Panjang sejak 27 Juli 2018. Oke, baik. Berarti saya panggilnya Pak Fauzan ya? Pak Fauzan bisa. Dengan Pak Fauzan, kita masuk ke sesi interview atau wawancara. Bapak mungkin yang pertama Pak bisa diceritakan secara singkat berkaitan dengan Kelurahan Kandang Panjang ini Pak. Monggo. Ya. Kelurahan Kandang Panjang ini salah satu kelurahan yang tidak digabung atau di merger. Di jajaran pemerintah Kota Pekalongan ada kelurahan yang di merger atau digabung. Contoh seperti di Pekalongan Utara itu tadinya Kelurahan Pabean, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Keraton Lor digabung sekarang namanya Kelurahan Padukan Keraton. Karena memang regulasi dan aturan waktu itu per 1 Januari 2015 warga Kandang Panjang cukup banyak. Artinya kita tercatat di agregat terakhir 31 Desember 2024 itu sebanyak 12.800 jiwa. Luas wilayah kurang lebih 1,7 km persegi dan dari jumlah RT ada 66 RT, jumlah RW 13 RW. Mayoritas warga kebanyakan buruh atau buruh harian lepas. Yang selanjutnya saya ingin bertanya Bapak, menurut Bapak apa saja sih Pak keunggulan atau potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Kandang Panjang Pak? Entah itu dari segi ekonomi, budaya, sosial, dan kemasyarakatan Pak. Iya. Kalau potensi kaitannya dengan sumber daya alam mungkin kita sangat kurang dibandingkan dengan kabupaten atau daerah lain. Dikarenakan kita sekarang sudah tidak punya sawah yang produktif karena semua sudah terendam rop sejak 1 Desember 2017. Potensi pemberdayaan masyarakat yang saya andalkan terutama dari warga masyarakat, utamanya para generasi muda ini yang sangat membantu dan ini menjanjikan sebenarnya begitu. Tinggal kita seperti apa, nanti ada hal-hal stimulus dari pemerintah, insya Allah semua bisa teratasi. Dan sampai sekarang seperti dilihat kondisi Kelurahan Kandang Panjang sudah banyak berubah sejak
kita kena banjirop beberapa tahun lalu. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak permasalahan apa yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat di Kandang Panjang ini Pak? Ya, kalau permasalahan cukup kompleks. Aturannya memang apapun yang terjadi kita masih pada situasi kondisi yang anak stunting, kemiskinan, ini yang menjadi PR kita. Dan ini yang mungkin yang hambatan yang sering kita jumpai adalah tentu partisipasi warga sebagai potensi, tapi juga kita ingin mendorong semuanya berpartisipasi. Nah, hal yang menjadi kehamat tampaknya di sini adalah melibatkan warga masyarakat menjadi tantangan kita untuk selalu masyarakat mau terlibat, mau menjadi relawan. Nah, ini yang sangat kita perlukan. Oke baik, selamat malam Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk malam ini Bapak. Sebelumnya perkenalkan kami dari teman-teman Undip. Bapak izin untuk melakukan interview atau wawancara. Mungkin sebelum memulai wawancaranya bisa perkenalan diri dulu Bapak. Nama siapa, terus dari ketua RW mana gitu Bapak, monggo. Oh iya, terima kasih. Selamat malam. Saya nama Pak Saifuddin Kewana, Ketua RW 12 Salamanis, Kelurahan Kandang Panjang. Oke baik, terima kasih Bapak atas perkenalan ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin kita lanjutkan Bapak ke pertanyaan yang pertama Bapak. Mungkin Bapak bisa menggambarkan, Bapak bisa menjelaskan juga bagaimana kondisi kehidupan sosial masyarakat di lingkungan RW ini Pak, RW 12 terutama. Oh iya, terima kasih. Untuk di RW 12 ini karena kami ini di lingkungan masyarakat Pantura ini yang notabene itu mata pencariannya sebenarnya kalau dulunya itu banyak bekerja di TPI Mbak, atau di laut, dan bahkan sebagian ada yang ikut kapal istilahnya. Kalau di sini itu miang, yang mana di khususnya Salamanis atau RW 12 ini memang saya nilai cukup guyup harganya, walaupun dari segi ekonomi memang menengah ke bawah. Mungkin bisa dijelaskan Bapak permasalahan yang paling sering selain permasalahan tersebut yang dihadapi oleh warga-warga di daerah sini sih Pak. Termasuk juga tadi yang disinggung bahwasannya perekonomiannya masih menengah ke bawah, dan apalagi Pak, mungkin bisa jelaskan. Ya, permasalahan di sini memang di mana ya, karena mungkin kuncinya itu sebenarnya di samping penghasilan yang kurang menengah bawah, tapi masyarakat di sini cukup istilahnya percaya diri dalam berusaha, tidak hanya untuk memfokuskan dari yang mana sekarang memang untuk kapal-kapal ini sudah tidak banyak yang ikut, tapi sekarang banyak yang ikut usaha kuli bangunan, yang mana dampaknya itu memang dari segi pendidikan pun banyak anak-anak yang putus sekolah gitu loh Mbak, yang mana kita, menurut orang tuanya dari segi biaya sekolah itu memang agak cukup sulit. Nah, maka setelah anak itu lulus SMP itu kebanyakan disuruh untuk bekerja karena untuk membantu perekonomian di sini. Terus selanjutnya kita mau tanya Pak, seberapa aktif sih Bapak warga-warga yang ada di sini dalam kegiatan-kegiatan desa gitu, maksudnya kegiatan seperti gotong royong atau kegiatan sosial atau bahkan tadi kegiatan mempersiapkan 17 Agustus Bapak? Masih di masyarakat di sini, walaupun masyarakatnya ini yang saya katakan di depan bahwa memang SDM atau penghasilan kurang, itu kalau urusan dengan sosial atau gotong royong masyarakat sini cukup guyup Mbak, antusias. Jadi setiap ada gotong royong, kerja bakti itu masyarakatnya saling membantu. Ya kalau tidak keluar tenaga ya dia mengeluarkan apa adanya, mungkin snack atau makan kerja. Jadi masyarakat di sini memang cukup istilah sosialnya itu cukup mengenal lah, istilah tidak pandang bulu. Jadi kalau diajak untuk gotong royong, kerja bakti itu punya semangat, dan bahkan kami menganjurkan untuk para pemudanya, yang mana setiap kami mengadakan event itu kami tujukan ke pemuda itu supaya tidak harus orang tua terus yang bekerja. Jadi setiap kepanitiaan 17 atau apa itu saya bentuk untuk panitianya itu dari kaula muda. Oke baik Bapak, mungkin cukup sekian ya Pak wawancara dari kami gitu loh Pak. Mungkin kami juga menutup dengan terima kasih dan maaf juga Pak, misal masih di sini masih banyak kurang-kurangnya. Cukup sekian, karena tadi saya tidak membuka dengan salam, ada baiknya saya tidak menutup juga dengan salam. Terima kasih Bapak, selamat malam. Oke baik, selamat malam.
malam. Malam Bu Nur, mungkin sebelum kita mulai sesi wawancara pada malam hari ini bisa perkenalan dulu Bu, nama siapa dan lain sebagainya. Oh ya, nama saya Nur Asanah, Ketua PKK Kelurahan Kandang Panjang. Saya sebagai Ketua PKK Kelurahan Kandang Panjang. Oke, baik Ibu. Di sini kami teman-teman dari Undip izin mau melakukan interview atau wawancara sedikit ya Bu berkaitan dengan PKK. Bisa Ibu ceritakan kegiatan rutin apa aja yang dilakukan oleh PKK di kelurahan ini Bu? Kalau kegiatan rutin biasanya itu kita arisan ya. Biasa arisan rutin di Kelurahan Kandang Panjang setiap bulannya satu bulan sekali. Dan untuk kegiatan itu kita bisa melaporkan kegiatan yang ada di Kelurahan Kandang Panjang, misalkan itu arisan RT, RW, terus kegiatan yang ada PKK Kota. Jadi apa yang disosialisasikan di PKK Kota, kita akan mensosialisasikan ke PKK Kelurahan. Selanjutnya saya mau bertanya Bu, potensi apa saja gitu loh Bu yang bisa Ibu lihat yang dimiliki oleh ibu-ibu atau kelompok perempuan yang ada di Kelurahan Kandang Panjang ini Bu? Potensi untuk perempuan di Kelurahan Kandang Panjang ini, misalkan itu kan sekarang adanya posyandu ya, posyandu itu kan kebanyakan ibu kader tentang kesehatan. Kalau per posyandu itu kita mengadakan posyandu itu setiap bulan sekali. Dan itu kader pun ada sekitar per posyandu itu ada 7 sampai 8 ada UMKM-nya juga, kelompok UMKM di Kelurahan Kandang Panjang itu ada kemarin diadakan UMKM perempuan. Jadi kita bentuk kelompok UMKM perempuan Kelurahan Kandang Panjang yang buat UMKM itu nantinya akan dipromosikan di PKK Kota. Misalkan ada pameran apa-apa itu kita ikutkan serta UMKM-nya itu. Kita mau menanyakan Bu, apa saja sih program PKK yang mendukung segi kesehatan, pendidikan atau ekonomi keluarga yang ada di Kelurahan Kandang Panjang ini Bu? Kalau kesehatan kita di kelurahan ada FKSS ya, FKSS, ada TP Posyandu, itu meliputi kesehatan. Kalau FKSS menaungi kesehatan setiap bulan sekali kita mengadakan Monep melaporkan setiap hari. Terus ada juga ini kalau tentang pendidikan ada Bunda PAUD. Jadi Bunda PAUD ya tadi alhamdulillah ada sosialisasi dari Dindit tentang evaluasi kegiatan jaring AUD yaitu tentang anak usia dini. Jadi kita meliputi kesehatan, pendidikan itu mungkin naungan satu pintu yaitu TP Posyandu. Sekarang ada 6 aspek yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan dan apalagi ya tertib itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin cukup sekian Ibu wawancara dari kami. Gitu, kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Semoga dengan adanya mahasiswa dan mahasiswi KKN di sini kita bisa berkolaborasi dan berelaborasi gitu untuk berdampak bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih. Selamat malam. Nama aku Anggar Simolana, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai pengrajin ikan asin. Ya. Sebagai pengrajin ikan asin. Kalau boleh tahu Mas, ini ikannya itu didapat dari mana? Kalau ikan itu kita dapat dari tempat penglelangan ikan langsung ya Kak ya, di pantai itu. Oke. Biasanya jenis ikan yang dibuat kerajinan di sini itu apa aja? Terutama itu ikan layang, Mbak. Ikan layang, ada ikan banyar, terus capo itu. Berarti emang potensi ikan di sini di Kandang Panjang itu memang itu ya? Ya, paling besar itu ikan layang. Ya. Nah tadi kan sebagai pengrajin ikan tadi ya Mas. Nah itu tuh untuk proses dari awal dapat ikan sampai siap jual itu gimana Mas? Boleh dijelasin? Kalau prosesnya itu kan kita pertama dapat ikan nih di TPI, terus dibawa ke sini fragmentasi Pak itu selama 1 hari. Untuk 1 kintal itu 1 karungnya 40 kg garam. Nah proses fragmentasi itu 1 harian Kak. Habis itu dicuci baru dijemur kayak gini. Untuk penjemuran paling kalau panas 1 hari, kalau nggak ada panas 2 harian. Ya. Habis dijemur Mas? Habis dijemur dimasukkan baru dikemas. Berarti untuk nama produknya itu apa Mas? Produknya masing-masing Kak. Kalau ikannya gini namanya layang, sesuai jenisnya.
Berarti tadi dari awal dapat ikan sampai siap jadi itu kira-kira berapa hari? Kira-kira 2 sampai 3 hari untuk siap di pemasaran. Lalu untuk kesulitan atau tantangan yang biasa dihadapi? Kesulitannya ya paling kalau ikannya sepi, Mbak. Kalau ikannya sepi, guys, nganggur. Berarti ada musim-musimnya Mas? Musimnya kayak kemarin, Kalau rame? kalau rame ya tiap hari proses terus. Kalau sepi kayak kemarin 1 minggu nganggur gitu. Berarti ini lagi musim Mas? Ini hampir mau musim. Bulan-bulan kemarin nggak musim. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Mas. Apa harapan Mas buat usaha ini ke depannya khususnya di kandang panjang? Di kandang panjang. Ikut kandang panjang ta. Harapannya semakin sukses ya, Mbak. Makin lancar musim ikan terus. Itu dia. Di atas kano, kami berenam menutup perjalanan ini, menyusuri aliran sungai Kandang Panjang sambil membawa pulang berbagai cerita, pengalaman, dan berbagai kenangan. Kuliah kerja nyata di pesisir ini mungkin berakhir, tapi jejaknya akan selalu ada di hati dan terus terukir. Thank you.